Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bil ulumi daraini amin ya rabbal alamin. Al-hadisul awal al-a'malu bin niyati. Hadis pertama adalah hadis-hadis yang menerangkan tentang amal-amal itu tergantung dengan niatnya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Sebelum kita membahas ke matan hadis, alangkah lebih baiknya kita mengenal siapa dulu Umar bin Khattab, karena banyak sekali kisah-kisah heroik dan juga teladan yang bisa kita ambil agar bisa ditiru oleh kita semuanya. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling utama setelah Abu Bakar tentunya. Beliau juga merupakan seorang yang pertama kali mendapat julukan Amirul Mukminin dalam sejarah Islam. Umar juga merupakan suatu jawaban ataupun hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk agama Islam. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa pemeluk-pemeluk agama Islam di awal itu adalah orang-orang dari kalangan yang lemah. Jadi Nabi Muhammad sempat berdoa waktu itu, Allahumma a'izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaika. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam, muliakanlah agama Islam dengan salah satu dua laki-laki yang kau cintai. Siapa? Pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham atau yang dikenal dengan Abu Jahal. Ada beberapa kisah yang patut kita teladani bagaimana kepemimpinan Sayyidina Umar ketika menjabat sebagai khalifah. Ada dua cerita. Yang pertama itu, beliau selalu menangis ketika malam hari ataupun siang hari. Kemudian oleh salah satu sahabatnya ditanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa engkau terus menangis? Oleh Umar dijawab, liqad wullitu amran, saya telah diberikan kekuasaan yang ketika saya berbuat adil Allah akan menghisab saya, dan ketika saya berbuat zalim Allah akan menyiksa saya. Wa innumtu naharan adha'tu ra'yah wa innumtu lailan adha'tu nafsi. Kalau saya tidur di siang hari, rakyatku akan tersia-siakan. Tapi kalau saya tidur di malam hari, justru dirikulah yang tersia-siakan. Itu yang pertama mengenai sahabat Umar begitu sangat berhati-hati dalam memimpin, tidak mau hak-hak rakyat itu tersia-siakan oleh kepemimpinannya. Ada lagi salah satu kisah yang mestinya kita dapat tiru dari kepribadian beliau. Pada waktu itu ada salah satu pejabatnya bermain ke rumah. Ketika pejabat ini masuk ke rumah, dia kaget melihat sang Amirul Mukminin sedang bermain dengan anak-anak dan mereka terus tertawa. Akhirnya pejabat ini kurang suka melihat pemandangan yang semacam itu. Seorang Amirul Mukminin oleh anak-anaknya tidak ada yang merasa takut kepada ayahnya. Bahkan mereka sampai bermain di perutnya dan terus tertawa. Gelagat ini terbaca rupanya oleh Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar berkata, kaifa anta ma'a ahli? Bagaimana keadaanmu ketika bersama dengan keluarga? Dengan pede orang itu atau pejabat itu menjawab, idza dakhaltu alaihim sakatan natik. Kalau saya masuk ke rumah, orang-orang yang sedang berbicara itu akan langsung diam. Tidak disangka jawaban Sayyidina Umar apa? Sayyidina Umar berkata, i'tazil anna, menyingkirlah dari hadapanku. Kok bisa? Karena apa? Fa innaka la tarfaqu bi ahlik wa waladik, fa kaifa tarfaqu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kamu itu sama keluarga saya tidak memiliki sifat kasih sayang bersama keluargamu dan anak-anak. Bagaimana engkau memiliki sifat kasih sayang kepada umatnya Nabi Muhammad? Maka orang itu dipecat oleh Sayyidina Umar karena kasus demikian. Sayyidina Umar adalah tipikal orang yang pemberani dan juga tegas. Waktu itu umat Islam diperintah oleh Nabi Muhammad untuk hijrah ke Habasyah. Mereka melakukan perintah ini dengan cara sembunyi-sembunyi agar
tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi tidak begitu dengan Sayyidina Umar. Ketika beliau mau hijrah, beliau langsung melewati pasar yang ada di Mekah lalu berkata lantang, "Saya Umar bin Khattab, saya akan hijrah menyusul teman-teman saya." Itu salah satu sifat tegas dan pemberaninya beliau. Di Mesir itu ada peristiwa Sungai Nil itu setiap tahun mesti tidak mengeluarkan air. Ketika keadaannya sudah seperti ini, maka orang-orang yang di sana biasa melakukan tumbal ataupun menyerahkan sesuatu agar sungai ini kembali mengalir. Pada waktu itu tumbal yang digunakan adalah perempuan yang masih gadis. Karena kejadian semacam ini, selaku gubernur Amr bin As itu menuliskan surat dikirim kepada Sayyidina Umar dan menceritakan peristiwa yang beliau alami. Setelah sampai surat kepada Sayyidina Umar itu menuliskan balasan yang kurang lebih seperti ini. "Wahai Sungai Nil, kalau kamu mengalir atas kehendakmu sendiri, maka enggak usah mengalir, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu mengalir atas izin daripada Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, maka saya meminta tolong kepada Allah, mengalirlah seperti biasanya." Itu surat yang ditulis oleh Sayyidina Umar. Di akhir surat itu beliau menitipkan pesan kepada Amr bin As agar suratnya dibuang ke Sungai Nil sebagai ganti daripada tumbal perempuan yang masih gadis. Ketika suratnya itu dibuang, secara tiba-tiba airnya mengalir kembali dengan begitu derasnya. Itu salah satu karomah daripada Umar bin Khattab. Kemudian beliau itu tercatat termasuk seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad. Tercatat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar itu berjumlah 539. Kemudian saat beliau itu meninggal dunia, langit itu menjadi gelap sehingga ada seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, apakah ini sudah terjadi kiamat?" Ibunya menjawab, "Tidak. Ini adalah hari di mana Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh." Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Innamal a'malu binniyat." Sahabat Umar berkata bahwa beliau pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, "Segala sesuatu amal perbuatan itu tergantung daripada niat." Untuk memahami konteks hadis di sini, kiranya ada dua hal penting yang akan kami bahas terkait lafaz daripada matan hadis. Yang pertama adalah mengenai lafaz innamal a'malu binniyat. Di sana para ulama ada yang mengatakan bahwa pada matan hadis tersebut itu terdapat pembuangan lafaz atau kita kenal dalam istilah nahwu itu adalah hadful mudhaf. Yang kalau kita tampilkan lafaz tersebut itu berbunyi innamal a'malu ay innama sihatul a'mal. Jadi kalau kita artikan bahwa sah tidaknya sebuah amal itu tergantung kepada niatnya. Contohnya kalau misalkan ada orang sholat tanpa ada niat yang disertakan, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga wudhu, begitu juga dengan zakat dan juga ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau menurut ulama yang lain, pentakdiran mudhaf semacam ini memang tidak diperlukan karena sudah memang maklum adanya bahwa yang dikehendaki al-a'mal di sana adalah al-a'mal inda syar'i, yang artinya apa? Artinya memang amal-amal di sana adalah amal menurut hakikatnya yang harus disertai niat, sehingga kalau tidak ada niat dalam sebuah amal maka tidak muktabar, tidak dipandang ataupun tidak dianggap. Kemudian yang kedua, penggunaan adatul hasri mengenai innama itu di sana ada adatul hasri. Penggunaan adatul hasri di sana sebenarnya sifatnya tidak menyeluruh seperti yang dikatakan para ulama bahwa faidah adanya hasr innama di sana itu sebenarnya aktsariyun la kulliyun, atau sifat innama di sana itu hanya kebanyakan, bukan keseluruhan. Sehingga ada memang beberapa kasus ataupun beberapa contoh-contoh amal yang memang dihukumi sah meskipun tanpa harus disertai dengan niat. Contohnya apa? Izalatun najasah,
kemudian memandikan mayit ataupun an-nadhafah. Semua amal ini kalau kita lakukan tanpa adanya niat itu tidak masalah. Itu membuktikan bahwa innama di sana memang sifatnya bukan menyeluruh. Ada beberapa amal yang memang tidak apa-apa dilakukan dan sah hukumnya meskipun tidak ada niat. Innama likulli imri'in ma nawa, segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu pasti akan kembali kepada dia sesuai apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita pahami antara qadiyah hadis yang pertama dan yang kedua itu berbeda. Kalau yang pertama qadiyahnya adalah segala sesuatu itu bisa dianggap karena memang ada niat. Yang kalau yang kedua bahwa seseorang itu akan dibalas sesuai niat yang dia perbuat. Hadis ini kemudian didukung oleh beberapa hadis yang lain. Pertama itu ada hadis Nabi yang mengatakan niyatul mu'min ablagu min amalihi wa niyatul fajiri syarrun min amalihi. Yang kedua adalah innallaha azza wa jalla la yu'til abda ala niyatihi ma la yu'tihi ala amalihi. Pertama hadis mengatakan bahwa niat seorang yang beriman itu lebih baik daripada amal yang dia lakukan. Begitupun sebaliknya, niatnya orang yang ingin melaksanakan kejahatan itu lebih jelek daripada perbuatannya itu sendiri. Yang kedua adalah Allah akan memberikan pahala kepada seorang hamba sesuai dengan niatnya. Pahala tersebut tidak diberikan kepadanya atas amal yang dilakukan. Kenapa demikian? Karena di dalam niat itu la riya fiha. Orang berniat sesuatu tidak ada orang yang mengetahui karena sifatnya di dalam di hati. Tidak ada orang yang mengetahui sehingga unsur atau potensi riya itu sangat sedikit sekali kita temukan. Berbeda dengan amal karena amal itu sifatnya bisa dilihat oleh orang lain banyak sehingga potensi riya di sana itu masih kemungkinan ada. Jadi wajar kalau Nabi Muhammad mengatakan niyatul mu'min ablagu min amalihi. Niatnya seorang yang beriman lebih baik daripada amalnya karena tadi ada unsur riyanya. Kalau dalam amal itu potensi unsur riyanya besar, kalau di dalam niat itu tidak ada. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa orang yang berhijrah tujuannya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan balasan atau tujuannya adalah Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Dan barang siapa orang yang hijrah niatnya untuk menghasilkan dunia ataupun menikahi perempuan, maka balasannya adalah sesuai apa yang dia niatkan. Ketahuilah bahwa yang namanya dunia itu adalah segala makhluk sebelum kita berada di akhirat. Berarti seperti anak kecil, harta benda, wanita, dan juga yang lain sifatnya masih ada di dunia itu adalah musamma dunia atau yang dinamakan dengan dunia. Kemudian muncul pertanyaan, kalau memang yang dimaksud dunia adalah sesuatu yang ada di dunia meliputi wanita, anak-anak, harta, kenapa Nabi Muhammad menyebutkan lafaz imro'ah pada hadis, padahal sebelumnya sudah dikatakan dunia? Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin. Kenapa lafaz imra'atin disebutkan kalau lafaz imra'ah juga termasuk daripada kategori dunia? Ternyata di sana memiliki alasan tertentu. Wa nassa sallallahu alaihi wasallam 'alal mar'ah ma'dukhuliha fi musammad dunya idzanan wa i'laman bi syiddati fitnatiha. Tujuan Nabi mengulangi lafaz imro'ah yang padahal termasuk kategori dunia itu adalah untuk menginformasikan, memberitahu bahwa fitnahnya perempuan itu sangat dahsyat. Karena memang muncul hadis ini di latar belakangi ada satu peristiwa seorang sahabat ataupun laki-laki pada waktu itu berhijrah mengikuti umat Islam, tapi tujuannya bukan mematuhi perintah Nabi karena dia mengincar perempuan yang pengen ia nikahi. Ada lagi ulama yang mengatakan, kenapa pada hadis itu tidak ada pengulangan pada diksi imro'ah seperti hadis yang sebelumnya?
Kalau yang sebelumnya itu faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Kalau yang kedua faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yang kihuha, itu ya, itu tidak diulangi, pengulangan katanya tidak ada dalam diksi yang kedua. Ini juga memiliki arti bahwa hisan al-i'rad 'anid dunya wan nisa, agar memotivasi kita berpaling daripada dunia dan juga perempuan. Wa adamil ihtifal bi sya'nihima, tidak perlu adanya kesenangan dan perayaan saat kita berhasil mendapatkan keduanya. Sehingga di sini dikuatkan oleh Kanjeng Nabi pada perkataan yang lain. Beliau pernah berkata, "Ma taraktu fin nas ba'di fitnatan adurru 'ala rijal minan nisa." Saya tidak meninggalkan suatu fitnah yang lebih besar bagi laki-laki setelahku daripada fitnahnya seorang perempuan. Sayyidina Ali pun tidak kalah. Beliau pernah membuat syair yang menggambarkan khusus tentang seorang perempuan. Beliau berkata, "Ra'aitul hamma fid dunya katsiran wa aktsaruhu yakunu minan nisa." Saya melihat di dunia itu banyak sekali kesedihan. Tapi kesedihan yang paling banyak di dunia adalah disebabkan karena wanita. Fala ta'manna liunsa qattu yauman walau qalat nuziltu minas sama. Maka jangan sekali-kali engkau percaya kepada seorang perempuan meskipun dia berkata bahwa saya turun dari langit. Dalam kesempatan lain beliau juga berkata, "Inna fihinna thalatha khisalin min khisalil yahud." Dalam diri seorang perempuan itu ada 3 sifat yang sama dengan 3 sifatnya milik orang Yahudi. Apa saja? Yatadhallamna wa hunnad dhalimat. Mereka merasa terzalimi padahal sebenarnya mereka yang berbuat zalim. Wa yatama'anna wa hunnar raghibat. Mereka akan mencegah sesuatu padahal dia sendiri akan menyukai ataupun melakukan sesuatu tersebut. Wa yahlafna wa hunnal kadhibat. Mereka akan berani bersumpah padahal sebenarnya dia adalah berbohong. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 imam hadis besar, Imam Bukhari, Muslim. Untuk selanjutnya nanti kita bahas di episode lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.